Roh dalam konsep agama dan filsafat. Roh adalah konsep yang memiliki makna mendalam dalam berbagai tradisi agama dan filsafat. Dalam Islam, roh dipahami sebagai unsur non-materi yang diciptakan Allah untuk memberikan kehidupan kepada makhluknya. Roh bukanlah bagian dari jasad tetapi merupakan inti dari kehidupan manusia. Pandangan Islam tentang roh. Dalam Islam, roh merupakan ciptaan Allah yang misterinya hanya diketahui olehnya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surah Al-Isra, ayat 85. Beberapa ulama menjelaskan bahwa roh memiliki sifat yang lembut, seperti udara, dan menyebar ke seluruh tubuh manusia. Roh inilah yang mengendalikan jiwa dan tubuh manusia selama hidup di dunia. Setelah kematian, roh akan tetap hidup dan mengalami perjalanan menuju alam barzakh sebelum hari kebangkitan. Perbedaan roh dan jiwa dalam Islam. Dalam Islam, roh sering dibedakan dari jiwa, naf. Roh adalah unsur yang memberikan kehidupan. Sedangkan jiwa, naf, berkaitan dengan kepribadian, emosi, dan kecenderungan manusia. Roh tetap bersih. Sedangkan jiwa dapat terpengaruh oleh hawa nafsu dan lingkungan. Pandangan Kristen tentang roh. Dalam teologi Kristen, roh manusia dianggap sebagai bagian yang tidak berwujud tetapi kekal. Kristen mempercayai bahwa setelah kematian, roh orang beriman akan pergi ke surga atau pangkuan Abraham. Sedangkan roh orang berdosa akan ke Hades, tempat penantian sebelum penghakiman akhir. Keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Terkait kisah keutamaan surat Al-Ikhlas, banyak hadis yang menyebutkan bahwa membacanya memiliki pahala besar. Salah satu hadis menyebutkan bahwa membaca surah Al-Ikhlas 3 kali setara dengan membaca Al-Quran seluruhnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis lain menyebutkan bahwa surat ini tertulis di sayap para malaikat dan bahwa 70.000 malaikat turun untuk menghormati seseorang yang sering membacanya. Meskipun hadis-hadis ini sering dikutip dalam berbagai kitab, sebagian ulama menilai perlu kehati-hatian dalam menerima riwayat-riwayat yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis sahih. Roh adalah unsur yang memberikan kehidupan dan tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu manusia. Dalam Islam, roh adalah ciptaan Allah yang misterinya hanya diketahui olehnya. Membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran, termasuk surat Al-Ikhlas, memiliki banyak keutamaan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Konsep roh setelah kematian bervariasi dalam Islam dan agama-agama lain. Berikut adalah tinjauan dari berbagai perspektif. 1. Islam. Dalam Islam, roh tidak mati bersama jasad, tetapi berpindah ke alam barzakh, yaitu alam perantara antara dunia dan akhirat. Setelah kematian, roh manusia akan mengalami beberapa fase. A. Proses sakaratul maut. Saat seseorang meninggal, malaikat maut Israel mencabut nyawanya. Roh orang beriman akan dikeluarkan dengan lembut, sementara roh orang kafir atau pendosa akan dicabut dengan penuh kesakitan. B. Alam barzakh. Roh orang beriman akan mendapatkan nikmat kubur, diperlihatkan tempatnya di surga, dan diberikan ketenangan. Roh orang kafir dan pendosa akan mendapatkan siksa kubur dan diperlihatkan tempatnya di neraka. Ada roh yang tetap di sisi Allah, seperti roh para syuhada yang disebutkan dalam Al-Quran. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapat rezeki. Quran Surat Ali Imran, ayat 169. C. Hari kiamat dan kehidupan akhirat. Pada hari kiamat, roh akan dikembalikan ke jasad dalam kebangkitan, Yaumul Ba'ats, dihisap amalannya, dan kemudian masuk surga atau neraka sesuai ketetapan Allah. 2. Kristen. Dalam ajaran Kristen, roh manusia kekal dan akan mengalami. Orang benar, beriman kepada Tuhan, roh mereka akan berada di Firdaus atau pangkuan Abraham, menunggu kebangkitan. Orang berdosa, roh mereka akan berada di Hades, neraka sementara, sebelum penghakiman terakhir. Pada hari kiamat, roh akan bersatu kembali dengan tubuh dalam kebangkitan, lalu dihakimi sebelum masuk surga atau neraka secara permanen. Wahyu pukul 20.12-15.
3. Hindu dan Buddha. Konsep roh setelah kematian dalam Hindu dan Buddha terkait dengan reinkarnasi dan karma. Reinkarnasi. Roh akan lahir kembali dalam bentuk kehidupan yang berbeda berdasarkan karma yang diperoleh di kehidupan sebelumnya. Moksha Hindu atau nirvana Buddha, jika seseorang telah mencapai kesempurnaan spiritual, roh tidak akan lahir kembali, tetapi bersatu dengan Tuhan, Brahman, atau mencapai kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. 4. Kepercayaan tradisional dan spiritisme, animisme dan kepercayaan leluhur. Banyak budaya tradisional percaya bahwa roh orang yang meninggal tetap ada di sekitar mereka dan dapat berkomunikasi melalui ritual. Spiritisme dan kepercayaan modern. Beberapa aliran spiritual percaya pada kemungkinan roh berinteraksi dengan dunia manusia melalui medium atau tanda-tanda tertentu. Kesimpulan, Islam, roh masuk ke alam barzakh, mengalami nikmat atau siksa kubur, lalu dibangkitkan pada hari kiamat. Kristen, roh menuju Firdaus atau Hades, menunggu kebangkitan dan penghakiman terakhir. Hindu dan Buddha, roh bereinkarnasi berdasarkan karma hingga mencapai moksha, nirvana. Kepercayaan lain, beragam. Dari roh tetap tinggal di bumi hingga komunikasi dengan roh leluhur. Setiap agama memiliki pandangan unik tentang kehidupan setelah kematian. Dalam Islam, keyakinan akan akhirat sangat kuat, dan amal manusia di dunia menentukan nasib roh setelah kematian.